Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru, chapter 976 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan akhirnya Denjiro mengungkapkan identitasnya dan menyatakan bergabung dengan pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Kinemon. Dan juga kita telah melihat ketiga kapten generasi terburuk yang mulai beraksi. Jadi pada video kali ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi pada kelanjutan ceritanya, yaitu pada chapter 976. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada awal chapter kali ini memperlihatkan Kinemon yang sedang diolok-olok oleh anggota 9 sarung pedang merah lainnya, kecuali Denjiro. Di sana Kinemon diminta untuk mengaku bahwa dia telah salah mengartikan arti dari gambar Yasuie. Bahkan Kawamatsu sampai mengatakan, "Karena semua berakhir dengan baik, aku tidak akan marah. Jadi jujurlah." Lalu setelah dipojokkan seperti itu, Kinemon mengatakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Ia berkata, "Sepertinya mungkin aku akan tewas dalam pertempuran hari ini, karena aku telah menggunakan keberuntungan yang sebanding dengan nyawaku. Aku memang diberi banyak sekali keberuntungan." Mendengar Kinemon berkata seperti itu, para anggota sarung pedang merah lainnya mulai menyemangati Kinemon dengan berkata, "Kin, kau bukan hanya menggunakan keberuntunganmu saja, namun kau juga menggunakan keberuntungan kita semua." Di sini para 9 sarung pedang merah berkata tidak akan membiarkan Kinemon mati, dan jika salah satu mereka mati, maka mereka akan mati bersama-sama. Lalu Kinemon pun mulai merasa memiliki kepercayaan diri lagi. Kemudian Denjiro berkata, "Angkatlah pedangmu Kinemon, kita akan memenangkan pertempuran ini." Dan akhirnya Kinemon mengangkat pedangnya dan menyerukan semangatnya untuk memenangkan pertempuran ini. Lalu di sisi lain, antek-antek Kaido sepertinya sedang mempersiapkan meriam untuk menyerang kapal-kapal pasukan Denjiro. Dan Kanjuro juga terlihat akan pergi dari tempat pertempuran dengan menggambar sesuatu. Namun di saat yang bersamaan, Kawamatsu langsung menyelam dan berenang untuk mendekati di mana Kanjuro dan Momonosuke berada. Setelah keluar dari air, Kawamatsu langsung melancarkan serangannya pada Kanjuro. Namun Kanjuro dapat menahan serangan itu dengan kuasnya. Dan beberapa saat kemudian, bangkitlah suatu burung bangau dari tanah yang tadi Kanjuro gambar. Sungguh gambar-gambar Kanjuro kali ini benar-benar nyata. Bahkan sampai bulu-bulu dari bangau itu pun berjatuhan. Sambil terbang ke atas dan membawa Momonosuke, Kanjuro berniat akan mencari Nona Hiyori dan akan membunuhnya juga. Kinemon merasa kesal melihat betapa indahnya burung yang digambar Kanjuro kali ini. Karena ketika Kanjuro masih menjadi kawannya, gambar Kanjuro selalu saja menyedihkan. Momonosuke yang dibawa terbang oleh Kanjuro berteriak ketakutan meminta pertolongan. Lalu Luffy yang mendengar dan melihat kejadian itu bertanya-tanya, mau kemana Kanjuro dan Momonosuke itu? Di sini para anggota kelompok topi jerami pun baru mengetahui bahwa Kanjuro adalah seorang mata-mata dari sejak awal. Dan ketika Kanjuro naik ke atas, muncul di sana seperti awan hitam. Dan ternyata awan hitam itu adalah dari salah satu teknik milik Kanjuro yang ia namai Sumigumo, atau dalam bahasa Indonesianya adalah awan tinta. Namun uniknya, awan itu muncul bukan dari koasnya, namun dari rambut Kanjuro. Lalu dari awan-awan yang dibuat oleh Kanjuro tadi, jatuhlah panah-panah tinta. Serangan panah-panah tinta dari teknik Kanjuro itu membuat beberapa kapal pasukan Kinemon rusak. Melihat kondisi yang sedang terjadi, Momonosuke merengek kepada Kanjuro untuk menghentikan serangannya. Namun Kanjuro malah meledek Momonosuke dengan berkata, "Semua orang akan mati, bernasib sama dengan ayahmu Oden dan ibumu Toki." Mereka terlalu menggantungkan harapannya kepada orang-orang yang kematiannya ditunda selama 20 tahun. Akan tetapi, jenderal dari para samurai yang keras kepala itu hanyalah seorang bocah pengecut yang takut dengan ketinggian. Mendengar ocehan dari Kanjuro itu, Momonosuke berkata, "Aku tahu, aku tidak seperti ayahku. Aku lebih tahu dari siapapun tentang hal itu." Lalu tiba-tiba, Momonosuke ingin menyampaikan suatu hal kepada para samurai pasukan pemberontak dengan berkata, "Semuanya, kalian bisa mendengarku. Semuanya jangan khawatirkan aku. Aku berjanji, aku akan menangani masalah ini dengan kekuatanku sendiri. Kalian pergilah, kalahkan Kaido dan Orochi, lalu lindungi Wano Kuni." Meskipun Momonosuke mengatakan hal yang meyakinkan seperti itu, namun dalam hatinya ada ketakutan apakah ia bisa melakukannya sendiri.
Para samurai yang mendengar hal itu pun tersentuh hatinya dan menangis. Bahkan Luffy pun terlihat sangat bangga mendengar Momonosuke berkata seperti itu. Lalu Luffy meneriakkan kepada Momonosuke, "Bagus sekali Momo. Meskipun kau hanya seorang bocah kecil dan cengeng, yang mirip seperti samurai darimu hanyalah sanggulnya saja. Kau harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Aku janji aku akan datang untuk menyelamatkanmu, karena kita adalah teman." Momonosuke pun terlihat pergi menjauh bersama Kanjuro. Lalu Luffy pun langsung memerintahkan kepada krunya untuk bergegas pergi ke Onigashima. Lalu di sana sepertinya beberapa kapal anak buah Kaido telah menjauh dari posisi kapal Luffy dan yang lainnya. Dan di sisi lain, Kinemon mengkhawatirkan para samurai yang terluka akibat serangan tadi dan mencoba mencari pulau untuk mengobati yang terluka. Di sana juga terlihat Denjiro yang telah bergabung dengan para 9 sarung pedang merah lainnya. Namun di tengah kehangatan pemandangan itu, Law menyela dengan sedikit jengkel dan berkata, "Oi, ini bukan hotel khusus untuk samurai." Yang ternyata para 9 sarung pedang merah itu sedang berada di atas kapal Trafalgar Law. Terlihat juga kelompok bajak laut Kid tidak mau ketinggalan dari bajak laut topi jerami untuk bergegas ke Onigashima. Namun tiba-tiba dari kejauhan ada serangan berupa meriam jarak jauh dari anak buah Kaido. Ternyata anak buah Kaido hanya ingin membuat jarak terlebih dahulu untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan meriam jarak jauh yang dibuat di Wano Kuni. Kapal-kapal dari pasukan yang dibawa Denjiro mulai mengalami kerusakan. Ketiga kapten generasi terburuk pun merasa kecolongan dengan apa yang dilakukan musuh itu. Bahkan Denjiro sampai merasa keadaan ini adalah keadaan yang cukup gawat, karena hal ini bisa saja menenggelamkan semua kapal yang dibawanya. Lalu dalam keadaan kacau itu, tiba-tiba dari bawah lautan muncul sebuah serangan yang mengakibatkan kapal dari anak buah Kaido hancur. Dan ternyata di atas bangkai kapal anak buah Kaido itu berdiri seseorang. Dan dia mulai berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku datang dari negeri bawah laut yang disebut dengan Kerajaan Ryugu, tempat para manusia ikan. Aku sudah menyusahkan teman-temanku di seluruh belahan dunia. Belum lama ini, aku menerima cawan sake dari kapal bajak laut topi jerami. Akulah kru barunya. Mereka memanggilku dengan Jinbe Sang Kesatria Laut." Ketika mendengar Jinbe berbicara, para 9 sarung pedang merah kebingungan tentang siapakah sosok Jinbe ini. Namun yang paling menarik adalah ekspresi dari kedua kapten generasi terburuk lainnya, yaitu Law dan Kid. Law dan Kid tidak percaya hal ini bisa terjadi. Bahkan Kid sampai mengatakan, "Hah, dia memilih bergabung dengan topi jerami." Lalu Jinbe masih melanjutkan perkataannya, "Sekarang kalian telah mengenalku. Semoga kita bisa bekerja sama. Dan Luffy, sesuai dengan janjiku, aku sudah kembali. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat untuk bertempur." Dan para anggota topi jerami yang melihat kedatangan anggota barunya itu tentu saja merasa sangat senang. Bahkan di sana terlihat juga Carrot merasa sangat senang dengan tibanya Jinbe ini. Chapter 976 selesai di sini. Hoho, sekarang mari kita menuju ke dalam teori dan spekulasi seputar manga One Piece chapter 976. Reaksi Law dan Kid yang terkejut merupakan hal yang wajar, karena Kid dan Law tahu betapa kuatnya Jinbe Sang Kesatria Lautan. Jika kita menengok ke belakang, Jinbe memiliki daya fisik dan serangan bela diri yang lumayan. Pada saat arc Marineford, Jinbe pernah bertempur dengan Mihawk. Jinbe juga mengalahkan Moria pada duel 1 lawan 1. Jinbe melakukan hal itu untuk membuka jalan untuk Monkey D. Luffy. Jinbe juga merupakan mantan Shichibukai. Shichibukai adalah 7 bajak laut terpercaya yang ingin menjadi anjing pemerintah. Jinbe juga memiliki riwayat bajak laut yang bagus. Ia memiliki koneksi dengan orang-orang besar seperti Shirohige maupun Big Mom. Untuk sekarang, mungkin kelompok samurai serta bajak laut masih senang-senang saja melihat ini semua. Kita masih melihat bahwa para bajak laut khususnya Luffy tidak terlalu tegang. Dan pertanyaannya, kira-kira di situasi seperti apakah para aliansi bajak laut dan samurai ini mulai ketakutan? Menurut kami adalah pada saat perkenalan secara resmi para Numbers. Jika kita ingat-ingat kembali, Numbers diperkenalkan pada One Piece chapter 954. Numbers di chapter tersebut memiliki perawakan yang sangat besar, tinggi, menakutkan. Salah satu anak kecil yang melihat itu sontak mengatakan untuk pergi karena takut dimakan. Dan pada One Piece chapter 973,
Itu merupakan chapter di mana Inu Arashi serta Nekomamushi tertangkap oleh Numbers. Kita dapat melihat bahwa Inu dan Neko yang badannya besar itu dapat digenggam oleh Numbers layaknya menggenggam sebuah mainan. Di sana Denjiro dan Okiku menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri mengenai makhluk Numbers. Dan uniknya, reaksi Kawamatsu pada chapter itu juga bertanya-tanya mengenai makhluk yang menangkap Neko serta Inu Arashi. Kemudian di panel selanjutnya, kita melihat nasib Denjiro dan Ashura Doji. Denjiro meminta bantuan Ashura Doji untuk mengalahkan antek-antek Kaido yang mengejar. Dan di sana juga terlihat ada sesosok siluet warna hitam yang mirip seperti Numbers, yang sepertinya Numbers yang mereka lihat juga merupakan Numbers yang sama dengan Numbers yang menangkap Nekomamushi serta Inu Arashi. Poin kami di sini adalah jika Numbers yang dilihat oleh Ashura Doji serta Denjiro itu merupakan Numbers yang sama dengan Numbers yang menangkap Inu Arashi serta Nekomamushi, berarti kita memiliki masalah yang besar mengenai Numbers. Butuh 2 dari 9 sarung pedang merah untuk mengalahkan satu Numbers. Dan di panel-panel selanjutnya mengenai nasib Denjiro serta Ashura Doji, kita dapat melihat wajah mereka yang berceceran darah dan babak belur. Kami tidak yakin jika luka tersebut diakibatkan oleh antek-antek biasa milik Kaido atau Orochi, karena 9 sarung pedang merah sebelumnya mampu mengimbangi pasukan Kaido yang ribuan itu. Jadi kemungkinan besarnya adalah yang membuat mereka babak belur separah itu adalah para Numbers. Mungkin hampir seluruh 9 sarung pedang merah sudah mengetahui wujud asli Numbers. Namun yang sudah merasakan sensasi bertempur dengan mereka sepertinya hanyalah Ashura Doji dan Denjiro. Atau mungkin Nekomamushi serta Inu Arashi juga sudah merasakannya. Numbers yang mereka lihat waktu itu adalah Numbers 20 tahun yang lalu. Kemudian bagaimana Numbers yang sekarang? Numbers yang sekarang memiliki wujud fisik yang berkali-kali lipat lebih besar dari waktu itu. Itu ditunjukkan pada One Piece chapter 954. Salah satu dari mereka ada yang membawa senjata mirip seperti Kaido. Dengan badan mereka yang tinggi besar seperti itu, kemungkinan besar ia memiliki kekuatan yang perlu diperhitungkan. Mungkin hal yang mudah bagi kelompok kru topi jerami untuk mengalahkan antek-antek biasa milik Kaido di tengah lautan seperti ini. Tapi apakah mereka yakin bisa berlabuh di Onigashima? Apakah mungkin para Numbers yang memiliki badan besar seperti itu akan menjadi makhluk yang menjaga daratan pinggir Onigashima? Kemungkinan besar iya. Dan sepertinya dari situlah awal mula ketegangan dan ketakutan mulai terasa dari pihak protagonis. Dalam legenda Momotaro juga, Momotaro sebenarnya tak hanya menghadapi satu iblis, sehingga sepertinya Numbers merupakan perwujudan dari iblis-iblis kelas rendahan yang harus dikalahkan oleh kelompok kru topi jerami terlebih dahulu. Dengan banyaknya karakter penting dan hebat di dalam arc Wano Kuni ini, kita jadi sedikit kebingungan siapa lawan siapa di masa depan nanti. Seperti contoh, apakah mungkin ketika melawan Numbers sistem pertempurannya masih sama seperti sekarang? Yakni dari pihak Law, Kid maupun Luffy, semua pihak ingin menjadi orang yang mengalahkan musuhnya. Dan mengenai Jack juga, Jack merupakan petinggi bajak laut Kaido yang pertama kali diperkenalkan dalam cerita ini. Beberapa orang mengatakan yang mengalahkan Jack adalah Sanji. Ada yang bilang juga yang akan melawan Jack adalah Nekomamushi serta Inu Arashi, karena dulu Jack merupakan orang yang membuat beberapa bagian tubuh mereka hilang. Atau mungkin bisa jadi Killer, karena Killer merupakan orang yang pada sebelum time skip menggunakan senjata arit. Dan bisa jadi juga Raizo merupakan orang yang mengalahkan Jack, mengingat Raizo merupakan orang yang dilindungi oleh warga suku Ming, sehingga Raizo merasa harus membayar balas budi kebaikan warga suku Ming dengan cara mengalahkan Jack. Atau bahkan Jinbei lah yang mengalahkan Jack karena Jack dan Jinbei memiliki satu kesamaan sebagai manusia ikan. Ya, banyak kemungkinan, banyak karakter yang bisa disambungkan, sehingga kita sedikit sulit untuk menebak siapa melawan siapa pada perang di Onigashima nanti. Tapi kita juga perlu mengingat mengenai para komandan-komandan Big Mom, yang mungkin hal siapa melawan siapa ini bisa kami bahas di video khusus pada video yang selanjutnya. Sikap Momonosuke yang akhir-akhir ini mulai menyadari tentang bagaimana sikap seharusnya seorang pemimpin juga patut diacungi jempol. Meskipun ia saat ini bukanlah orang yang setangguh ayahnya, namun Momonosuke telah bisa menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Tinggal yang kurang adalah membuktikan sebagai seorang pemimpin ia mempunyai kelebihan apa yang mungkin akan muncul pada arc Wano Kuni ini. Contohnya seperti pada arc Zou, Momonosuke memiliki kelebihan untuk memerintahkan Zunisa. Dan dari chapter kali ini,
Mungkin banyak nakama yang berpikiran, apakah Kinemon atau akankah ada karakter yang mati pada arc ini? Mungkin hal ini juga akan kami buat pembahasannya di lain video. Ya, chapter ini merupakan chapter yang sangat-sangat seru. Seperti biasa, chapter selanjutnya akan menjadi chapter yang akan kita tunggu-tunggu. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau, nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp yang tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.